Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 29 Maret 1963. Beliau sekarang menjabat sebagai staf ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika, bidang komunikasi dan media massa. Riwayat pendidikan dari Profesor Henry pada tahun 87 menyelesaikan double gelar, yaitu yang pertama di Universitas Gadjah Mada, mengambil jurusan ilmu komunikasi, dan kedua di Universitas Islam Indonesia mengambil jurusan hukum. Kemudian pada tahun 96 beliau lulus di Universitas Indonesia mengambil jurusan Magister Ilmu Komunikasi, dan pada tahun 2010 beliau mendapat gelar Doktor Ilmu Sosial, minat ilmu komunikasi di Universitas Erlangga. Satu alma mater kita, Pak. Kemudian selain menjabat pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, Profesor Henry Subiakto juga seorang akademisi, yaitu guru besar ilmu komunikasi di Universitas Erlangga sejak tahun 2015. Beliau juga telah menulis banyak artikel di berbagai media cetak nasional maupun lokal. Juga beliau mendapatkan berbagai penghargaan, salah satunya yaitu The Best Participant of Outstanding Performance pada acara workshop on media development yang diikuti oleh 25 negara. Itu dilaksanakan di Taiwan pada tahun 2010. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan paparan dari Profesor Henry Subiakto. Kepada yang kami hormati, Profesor Henry, kami persilakan. Baik, Rahayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Mbak Moderator, juga ini teman lama, ini Pak Ono, ini lama nggak ketemu ini. Dan juga narasumber yang Pak Muhammad tadi ya, Pak pertama. Terima kasih. Jadi saya mencoba untuk bicara mengenai persoalan ini, persoalan yang terkait dengan eksistensi penghayat kepercayaan, terutama terkait dengan pemudanya. Tapi pemudanya tadi sudah dibahas secara panjang lebar. Saya akan lebih umum, bukan pemuda saja. Nah, kita tahu bahwa Indonesia ini kan negara yang sangat besar, negara dengan multikultural, banyak sekali penduduknya yang bermacam-macam. Kita tahu bahwa agama resmi, agama besar Indonesia pun ada 5, itu yang besar ya. Tapi kalau kita ikuti, katakanlah kita aliran kepercayaan ini misalnya kita anggap sebagai agama, itu tentu lebih besar. Karena memang selama ini ada yang menganggap aliran kepercayaan itu agama, tapi ada juga yang menganggap aliran kepercayaan itu adalah budaya atau tata budi begitu ya. Tapi budaya, lebih banyak ke budaya. Makanya muncul atau diatur di dalam Direktorat Jenderal Kebudayaan. Nah, keberagaman yang ada di Indonesia ini memang merupakan pemberian Tuhan. Kita lahir dengan keragaman suku, agama, keragaman budaya, keragaman etnik begitu ya, yang sangat luar biasa, seperti pelangi yang banyak. Dan itulah Tuhan menciptakan manusia Indonesia ini memang betul-betul dalam kebinekaan. Dan kemudian kita atau para founding father menemukan sebuah ideologi bersama, kesepakatan bersama, yaitu Pancasila, yang memungkinkan keragaman itu masih terpelihara dan dia menjadi bagian dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika, beragam, bermacam-macam tetapi sama. Kita sama-sama satu bangsa Indonesia, bertanah air Indonesia, NKRI gitu ya, berdasarkan pada ideologi Pancasila. Dulu memang awalnya Indonesia itu kerajaan kecil-kecil sebelum dijajah Belanda, atau waktu saat dijajah Belanda juga begitu. Kerajaan kecil-kecil, ada kerajaan Mataram, atau Ngayogyakarta, Surakarta, Cirebon, kan begitu. Ada kerajaan Melayu, ada kerajaan Makassar, Bone, lain-lain, macam-macam. Bahkan sampai Jailolo, kerajaan di sana Tidore, Ternate, Bacan, banyak sekali. Nah, kerajaan-kerajaan ini kemudian menyatukan diri atau disatukan oleh sebuah
kesepakatan para pemimpin kita, para pemuda waktu itu dengan Sumpah Pemudanya, lalu kemudian ketika 17 Agustus 45, beberapa hari yang lalu, ini kita 75 tahun, itu lahirlah sebuah bangsa besar namanya bangsa Indonesia, menyatukan keberagaman tadi. Jadi nation state Indonesia itu yang disebut sebagai the imagine community, dari istilah yang disebut oleh pembicara pertama, itu memang menyatukan. Imagine community itu konsepnya Ben Anderson. Itu yang menyatukan beragam suku, beragam agama, beragam kultur. Nah, kenapa kita sepakat atau menjadi negara dengan berlandaskan Pancasila dan menjadi bangsa baru namanya bangsa Indonesia, bukan bangsa Jawa, bukan bangsa Batak, bangsa Sunda, bukan begitu. Tetapi kita ada bangsa Indonesia, bangsa yang betul-betul baru sebenarnya. Karena sebelum merdeka kita masih tadi Yong Java, Yong Celebes, Yong Ambon, Yong masih berbasiskan pada suku-suku. Nah, Indonesia sebagai sebuah bangsa dan sekaligus ada Pancasila sebagai ideologi yang tanggal 18 ditetapkan, ini sekarang tanggal 18 ya ini ya, 19, tanggal 19, itu tanggal 18 ditetapkan, itu merupakan kesepakatan yang untuk menyatukan bangsa ini. Awalnya pada tanggal 17 ketika kita merdeka, ya, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia. Waktu itu ada desakan dari banyak pihak bahwa untuk menerima waktu proklamasi belum ditetapkan ideologi negara, belum, Undang-Undang Dasar 45 juga belum. Sehingga ada desakan-desakan sesuai dengan yang disepakati dan dirapatkan di dalam BPUPKI, bahwa dasar hukum atau dasar negara kita adalah, waktu itu ada yang minta supaya ada Piagam Jakarta. Tapi kalau Piagam Jakarta tentu saja akan berbeda dengan Pancasila. Nah, waktu itu hari Jumat kan, waktu bulan puasa gitu, sampai yang namanya Muhammad Hatta itu tidak tidur semalaman karena memikirkan tanggal 17 udah proklamasi, tanggal 18 harus menetapkan Undang-Undang Dasar dan juga ideologi negara, ideologi dan preambul dan ideologi negara atau preambul dan Undang-Undang Dasar. Satu malam Pak Hatta harus berpikir. Maka yang dilakukan adalah dia mencoba untuk melobi, meyakinkan teman-temannya, terutama dari kelompok Muslim waktu itu, untuk mencoret Piagam Jakarta untuk menjadi Pancasila. Awalnya kan ketuhanan yang menjalankan syariat agama Islam, ada kata-kata syariat agama Islam dicoret. Maka disitulah kesepakatan terjadi. Sekaligus juga ada yang tidak sepakat, tentu saja. Beberapa para ulama, beberapa para wakil-wakil founding father yang dari agama sepakat. Di Hasyim Asy'ari yang ada putranya di situ, Wahid Hasyim, sepakat. Beberapa di Bagus Hadi Kusumo juga akhirnya sepakat. Tapi memang ada yang mempertanyakan kenapa seperti itu. Nah, tapi alhamdulillah bahwa Indonesia akhirnya memiliki Pancasila yang menyatukan nilai-nilai yang beragam. Agama apapun masuk, termasuk agama yang terkait dengan kepercayaan misalnya. Pancasila lahir dari kesepakatan para pemimpin, termasuk kebesaran orang-orang atau umat Muslim yang waktu itu bisa menerima kesepakatan tadi. Ya, dan dengan Pancasila inilah akhirnya bersatu kita, keragaman itu bisa diwadahi. Keragaman dari macam-macam kerajaan, kesultanan, keragaman yang terkait dengan tadi budaya, kultur, semua. Sehingga akhirnya kita memiliki ideologi yang menyatukan Indonesia. Itu yang harus kita syukuri. Nah, sekarang sebenarnya kenyataannya, faktanya itu kita ini lahir dalam kebinekaan. Saya lahir sebagai orang Jawa, ada yang lahir sebagai orang Sunda, ada yang lahir sebagai orang keturunan Batak, dan lain-lain. Dalam kehidupan yang nyata, sekolah pun juga beragam, segregasi. Ada yang sekolahnya sekolah taman siswa, sekolah negeri, sekolah Muhammadiyah,
pesantren, Katolik, dan lain-lain. Jadi beragam. Akhirnya apa? Bangsa ini sebenarnya juga dalam kehidupan nyata kita sudah tersegregasi, terpecah-pecah dalam pengelompokan atau segregasi. Ketika bekerja juga segregasi. Ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang terkait dengan, kadang-kadang juga ada terkait dengan etnis, terkait dengan agama. Tempat tinggal tersegregasi. Beribadah pun juga seringkali tersegregasi. Ada yang beribadahnya di masjid, di gereja, di pura, di wihara, dan lain. Nah, dalam konteks seperti ini, sebenarnya kita memang membutuhkan sebuah kekuatan untuk menyatukan negeri, yaitu untung kita memiliki Pancasila. Ya, karena kalau tidak ada Pancasila, tidak ada orang-orang yang menyatukan, tidak ada penyatuan kebinekaan, kita ini memang sangat rentan sekali dengan perbedaan-perbedaan. Bahkan kebudayaan pun kita ini kan tadi ada segregasi. Politik juga ada segregasi. Ada politik yang mendukung kelompok A, ada politik yang mendukung kelompok B, dan itu terjadi sejak Indonesia merdeka sebenarnya. Ketika konstituante itu juga ada politik yang hampir memecah Indonesia. Karena ada yang ingin supaya konstitusinya itu berbasiskan agama, ada yang tidak. Sekarang juga muncul lagi seperti itu. Jadi ini problem-problem yang lama tapi aktual juga masih muncul. Walaupun alhamdulillah negeri kita tetap berjalan dengan aman, dan juga mudah-mudahan kita bisa membangun negara. Nah, di era sekarang, di era teknologi, ada perubahan-perubahan yang mendasar, yaitu apa? Sekarang semua orang bisa menjadi komunikator karena teknologi tadi. Semua orang bisa menjadi media atau memiliki media. Semua orang bisa jadi wartawan. Anybody can be journalist. Karena semua orang bisa melaporkan, bisa ngeritik, bisa menyampaikan pendapat. Itu yang terjadi. Dan repotnya adalah manusia-manusia era sekarang yang disebut sebagai orang-orang atau generasi milenial dan istilahnya gitu, atau juga generasi sebelumnya yang baby boomers, sekarang pun mereka tidak bisa dipisahkan dengan teknologi. Hidup kita adalah dengan teknologi. Bangun tidur dengan teknologi, langsung yang dipegang teknologi. Makanya Mas Ono tadi yang jelasinnya aja pakai teknologi. Karena memang kita semua nggak bisa pisah dengan teknologi. Bahkan ada sebuah riset yang dilakukan Daily Mail itu mengatakan hanya 7 menit orang itu bisa melepaskan diri dengan HP-nya, dengan smartphone-nya. Jadi kalau lepas dari istri atau suami bisa berjam-jam, tapi kalau sama HP nggak bisa. Bangun tidur yang pertama dipegang ya HP, bukan suami atau istri. Istri atau suami pergi nggak apa-apa, tapi kalau HP nggak ada, bingung. Karena ini fenomena. Repotnya lagi adalah bahwa apa yang ada di benak kita yang membangun konstruksi pengetahuan dan realitas itu berasal dari media sosial sekarang. Semakin muda, semakin orang berusia semakin muda, itu semakin jauh dengan media-media konvensional. Saya boleh tanya kepada moderator, apa masih baca koran? Karena moderatornya masih muda. Belum tentu. Sebagian besar anak-anak muda semakin jarang membaca koran, semakin sedikit nonton televisi yang usianya belasan tahun itu. Tetapi mereka lebih dekat dengan YouTube, lebih dekat dengan Instagram, lebih dekat dengan Netflix, lebih dekat dengan internet. Jadi itu yang terjadi. Kalau ada orang-orang yang masih nonton televisi, menurut research, yang nonton televisi itu usianya 50 tahun ke atas yang masih banyak. Yang agak naik usia 60 tahun ke atas. Jadi kalau Anda masih pecinta televisi, kalau Anda umurnya memang sudah tua, ya seleranya yang tua. Gitu. Ini tren yang terjadi di berbagai negara. Tapi sisi baiknya apa? Sisi baiknya sekarang semua orang adalah komunikator, semua orang adalah media. Maka ketika kita bicara mengenai penghayat kepercayaan, termasuk teman-teman komunitas muda penghayat kepercayaan, sekarang bisa mereka mempopulerkan, bisa mempromosikan budaya maupun kepercayaan yang ada di lingkungannya atau di komunitasnya. Karena tidak perlu lagi harus menunggu wartawan, tidak perlu lagi harus kita dengan media-media besar yang belum tentu punya ukuran tertarik. Kita sendiri bisa bikin videonya, bisa bikin tulisannya. Maka penghayat
kepercayaan ini kan kita tahu bahwa penghayat kepercayaan ini kan sebenarnya penganut ajaran lama, warisan yang sudah lama, sudah ada di Nusantara bahkan ribuan tahun, tapi seringkali diperlakukan seperti tamu gitu ya. Ada yang melihat aliran kepercayaan itu agama, tapi ada juga yang melihat aliran kepercayaan itu bukan agama, saya katakan. Aliran kepercayaan itu sebenarnya juga kenyataannya, faktanya adalah beragam, tidak hanya satu. Sehingga akhirnya apa? Kadangkala memang perlu masing-masing itu memperkenalkan kepada publik supaya mereka juga mendapatkan diketahui atau dipahami secara benar. Karena misalnya ya, banyak orang tidak tahu apa itu kepercayaan Parmalim di Sumatera Utara atau di Batak sana, atau Kaharingan di Kalimantan, Sunda Wiwitan. Baru diketahui itu kalau ada kontroversi, ada berita rame, gitu kan. Biasanya kadang-kadang begitu. Sedulur sikep, kepercayaan Marapu, Kejawen, bahkan dulu Konghucu, itu adalah kepercayaan, bukan agama. Baru setelah era Gus Dur, dia diupayakan untuk masuk, akhirnya menjadi diakui sebagai agama di Indonesia. Dulunya enggak, makanya dulu itu banyak ketika terjadi pemaksaan supaya masuk ke agama-agama tertentu, itu ada perubahan jumlah pemeluk agama gara-gara orang kepercayaan terpaksa harus mengakui agama-agama besar. Akhirnya ada yang misalnya Kaharingan masuk Hindu gitu ya, Konghucu masuk ke Buddha atau gitu. Itu dulu seperti itu. Sehingga nah sekarang dalam negara yang semakin demokratis, teknologi itu menciptakan demokrasi. Jadi kalau kita bicara mengenai teknologi ini, smartphone ini adalah determinan demokrasi. Kalau Anda tidak suka kepada seseorang, bisa ngeritik kapan saja lewat smartphone. Bisa mengungkap fakta yang bertentangan dengan orang tertentu lewat smartphone. Sehingga sekarang semua orang jadi wartawan. Makanya sebenarnya di era sekarang itu nggak perlu khawatir. Karena apa? Teknologi ini menjadi bagian dari kehidupan dan itu menjadi keniscayaan yang mendorong orang untuk mau tidak mau harus mengikuti demokrasi, menghormati demokrasi. Nah, di Indonesia ada jaminan hukum terhadap para penghayat kepercayaan, yaitu ada Undang-Undang Dasar 45 Pasal 29. Pasal 29 ini dulu oleh salah seorang anggota BPUPKI, Kanjeng Raden Tumenggung Wongsonegoro. Beliau yang memasukkan kata-kata kepercayaan. Makanya bunyinya kan begini. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Ada kata-kata kepercayaan. Itu ada upaya, karena KRT Wongsonegoro ini juga salah seorang penganut kepercayaan, maka dia masukkan di situ. Teman-teman atau para founding father dari agama Islam bisa menerima, karena waktu itu mereka berpikir kepercayaan itu misalnya kalau agama Islam ada Sunni, Syiah, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu macam-macam kepercayaan gitu ya. Jadi oke lah dimasukkan. Tapi sebenarnya ini titik masuk dari penghargaan atau penghormatan, menghargainya keberadaan dari secara konstitusional penghayat kepercayaan di Indonesia. Kemudian ada Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia, ada Undang-Undang nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik, ada Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, di mana di administrasi kependudukan dimungkinkan nama seseorang itu kemudian identitasnya itu ada agamanya boleh disebut sebagai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini contohnya ini agamanya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena sudah dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi yang awal waktu itu ada yang men-challenge ya bahwa agama itu ya hanya agama resmi, tapi akhirnya Mahkamah Konstitusi memenangkan itu. Ini adalah menunjukkan Indonesia menghormati keberagaman, termasuk saudara-saudara yang memiliki pedoman aliran kepercayaan. Bapak Ibu yang saya hormati, nah
bagaimana dengan peran teknologi digital terhadap kelompok minoritas atau kelompok aliran kepercayaan? Begini, karena sekarang semua orang adalah wartawan, Bapak Ibu, adik-adik semua adalah wartawan, semua punya media sendiri. Sudah saatnya kita bisa mempromosikan apa jati diri kita, apa budaya kita, apa kepercayaan kita. Jadi pemahaman yang lebih luas tentang kelompok minoritas menjadi lebih terbuka. Karena apa? Karena semua orang bisa mempromosikan dirinya. Informasi dan pengetahuan menjadi lebih mudah diakses oleh banyak orang, asal searching di Google muncul. Ya, itu yang menjadi background atau bagian dari pentingnya peran teknologi. Muncul sekarang demokratisasi, yaitu apa? Kesetaraan, upaya kesetaraan bahwa minoritas pun harus dihormati. Karena yang namanya demokrasi bukan berarti bahwa hanya mayoritas yang menguasai, tidak boleh dominasi mayoritas, tapi semua diberi hak. Jadi kebebasan beragama, kebebasan memiliki kepercayaan itu bagian dari hak asasi, bagian dari hak mendasar, hak politik, hak sipil yang paling mendasar. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Muncul pula tuntutan toleransi supaya orang toleran dengan perbedaan, toleran dengan agama yang berbeda maupun kultur yang berbeda, kepercayaan yang berbeda, dan juga beremansipasi pada mereka yang berbeda, gitu ya, terhadap keberagaman tadi. Kalau ada yang intoleran, justru media-media sosial, teknologi ini memberi wadah untuk mengontrol, mengawasi, ngeritik. Jadi misalnya ada kelompok kayak Sunda Wiwitan kapan hari di Kuningan. Ketika mereka ada konflik, ada persoalan, maka muncul dia di media-media sosial. Siapapun bisa mengungkap gambar-gambar yang ada di sana. Nah, baru kemudian media-media besar, media-media konvensional memberitakan. Jadi media besar, media konvensional itu kalau dulu agenda medianya ditentukan oleh para wartawannya sendiri, sekarang para wartawannya karena juga aktif di media-media sosial, akhirnya para wartawan itu seringkali bikin agenda media, berita-berita itu setelah lihat trending topik di Twitter, setelah lihat apa yang ramai di Instagram, setelah lihat apa yang dibicarakan di Facebook dan lain-lain. Nah, ini menjadikan persoalan-persoalan minoritas yang kadang-kala dipersekusi atau kadang-kala dipersulit misalnya begitu, itu menjadi diketahui oleh publik umum, sehingga memunculkan solidaritas, memunculkan kelompok-kelompok minoritas ini dihormati dalam berbagai hal. Itu yang disebut sebagai kelompok eksklusif. Oke. Nah, kelompok minoritas bisa mengekspresikan juga dirinya, bisa juga membela diri kalau misalnya ada hal-hal yang kurang menguntungkan mereka. Itu yang terjadi. Maka teknologi yang sekarang ada itu justru memang memudahkan pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran hak hidup, hak kebebasan memiliki kepercayaan, merupakan hak asasi manusia yang sekarang kalau itu terganggu, orang bisa memperbincangkannya di Twitter, memperbincangkannya di media sosial. Nah, tekanan dan diskriminasi pada kelompok minoritas pun bisa menjadi dibicarakan dan kemudian menjadi tekanan bagi mereka-mereka yang intoleran itu. Akhirnya sekarang ada check and balances. Jadi ini sesuatu yang penting bagi perkembangan aliran kepercayaan di Indonesia. Bahkan Undang-Undang ITE, kalau saya kebetulan ketua panja Undang-Undang ITE waktu revisi tahun 2016. Undang-Undang ITE itu di pasal 28 ayat 2-nya jelas-jelas ada larangan bahwa orang atau setiap orang itu dilarang dengan sengaja menyebarkan informasi yang tujuannya menimbulkan kebencian dan atau permusuhan. Dasarnya apa? Yang dasarnya suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi perbedaan antar golongan aliran kepercayaan itu dilindungi juga oleh Undang-Undang ITE di pasal 28 ayat 2. Makanya kalau orang ada yang mempersekusi, mengajak melakukan diskriminasi, itu bisa kena Undang-Undang ITE kalau itu disiarkan atau didakwahkan atau disebarkan di media-media sosial. Itu yang ingin saya sampaikan. Nah,
sekarang saatnya teman-teman para pegiat penggiat aliran kepercayaan kalangan mudanya perlu lebih aktif, terutama di media sosial, dan itu yang sudah banyak terjadi. Kenapa? Media sosial itu panggung, bisa menjadi panggung politik, bisa menjadi panggung speaker dari aktivitas-aktivitas kita, amplifier dari kelompok-kelompok sosial, jadi menjadi lebih diketahui, termasuk kalau ada event-event gitu kan. Dan kita kan manusia itu kan sekarang kan difasilitasi oleh medsos. Kayak Pak Ono tadi, betapa bahagianya ketika followernya itu ratusan ribu. Jadi orang bangga karena di follow ratusan ribu. Itu kenapa? Itu dulu tidak ada seperti itu. Itu kebutuhan yang sekarang muncul karena teknologi. Dan bangga lagi ketika di like, tidak hanya di follow tapi di like, di forward misalnya atau di share. Tapi sedih ketika sudah pakai pakaian yang indah, pakai foto yang bagus, nggak ada yang like. Udah pakai beauty plus, nggak ada yang like. Sedih gitu kan. Nah, teknologi ini menciptakan yang namanya the economy of attention. Ketika jumlah followernya banyak, muncul potensi-potensi ekonomi, gitu kan? Itu. Nah, tapi sayangnya juga teknologi ini juga selain menjadi sumber informasi utama, seringkali terjadi disinformasi. Jadi banyak orang yang masih belum paham, ada bahkan malah mungkin sengaja ada yang mendisinformasi tentang kelompok-kelompok tertentu, terutama dalam konteks ini adalah kelompok aliran kepercayaan. Nah, itu. Mohon maaf waktunya. Ya, terakhir. Nah, sekarang ada ancaman yang sekarang real terjadi di Indonesia, yaitu apa? Ancaman menguatnya ideologi transnasional terhadap konsep kebangsaan dan kebinekaan. Jadi kita ini punya kebinekaan, termasuk tadi aliran kepercayaan. Tapi ada kelompok-kelompok tertentu, masyarakat tertentu yang memperoleh semacam ideologi baru, ideologi dari luar negeri yang ingin katakanlah menggantikan azas kebinekaan, ingin menggantikan Pancasila, ingin merubah bentuk negara sesuai dengan ideologi transnasional itu. Dan itu yang perlu kita waspadai. Maka saya berharap para penganut aliran kepercayaan, terutama teman-teman pemuda, teman-teman yang tergabung dalam Gema Paksi ya, dalam Gema Paksi bisa ikut menjaga Pancasila dan NKRI dari tadi kekuatan-kekuatan transnasional, ikut membangun solidaritas kebangsaan berdasarkan kebinekaan, juga menjadi filter benteng ideologi dari kekuatan-kekuatan asing yang ingin mengubah kebinekaan Indonesia, ingin mengubah ideologi kita, ideologi yang mengakomodir keberagaman dari Pancasila. Kemudian ikut memperkuat komitmen kebangsaan dengan melawan kelompok-kelompok yang sifatnya radikal, intoleran, terutama di media sosial, karena penyebarannya itu seringkali juga di media sosial. Kita perlu, dan itu terjadi tidak hanya di Indonesia ya, teroris, radikalisme itu tidak hanya di Indonesia, tidak hanya khas di Indonesia. Ini sekarang terjadi di berbagai negara. Karena memang religious identity, identitas religius ini sekarang banyak dipakai dalam politik, sehingga lalu ada kekuatan asing, ada kekuatan dalam negeri yang menggunakan identitas-identitas politik, identitas-identitas agama, akhirnya memunculkan semacam pengelompokan atau fenomena-fenomena di mana identitas agama, terutama transnasional tadi, itu menjadi sesuatu kekuatan-kekuatan politik baru yang bisa membahayakan kebinekaan. Itu yang ingin saya sampaikan. Kalau itu dan mereka biasanya dekat dengan pemanfaatan hoax, pemanfaatan informasi yang menyimpang, informasi yang sengaja dibuat untuk manipulasi, itu yang kita sebut sebagai hoax. Dan hoax tidak boleh kita biarkan karena hoax itu bisa membelah masyarakat, bisa memunculkan kegaduhan, bisa menciptakan konflik sosial, bahkan bisa mematangkan kekacauan, peperangan, dan hoax juga bisa menghancurkan negara. Kalau hoax sampai menghancurkan negara, semua kehidupan kita termasuk kepercayaan, aliran kepercayaan, termasuk agama manapun itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi kalau negara ini utuh, negara ini kuat,
semua bisa menjalankan agamanya dengan baik, dengan apa istilahnya secara lebih khusyuk, lebih kafah gitu ya. Tapi kalau negaranya itu sendiri hancur atau kekuatan negara itu mengalami kelemahan ya atau hancur seperti di Suriah, jangankan melaksanakan ibadah agama, menjaga nyawa, menjaga harta saja akan kesulitan. Makanya di dalam doktrin agama, misalnya di Islam itu juga ada istilah bahwa mencintai agama itu bagian dari keimanan. Hubul waton minal iman. Jadi maka dalam aliran kepercayaan juga sama, bahwa mencintai negara kita adalah bagian dari sebuah keimanan juga. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Rahayu, terima kasih atas paparannya Profesor Hendrik Sugiarto.